Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang mekanika teknik, yaitu fokus utamanya adalah menghitung gaya momen dan gaya geser pada struktur bangunan. Bahan ajar atau materi dapat diakses secara online melalui link berikut ini. Pada link tersebut terdapat berbagai macam materi, yaitu mekanika, utilitas bangunan, aplikasi perangkat lunak, terutamanya jurusan DPIB. Baik, kita langsung masuk ke latihan soal 1. Nah, pada gambar diketahui sebuah gelagar dijepit sempurna di A, B sama dengan ujung bebas, bekerja beban merata sebesar Q sama dengan 3 ton per meter. Hitunglah besar gaya momen dan gaya geser pada tumpuan A bila diketahui panjang gelagar AB sama dengan 5 meter. Menghitung reaksi gaya horizontal RAH. RAH sama dengan 0. RAH min 0 sama dengan 0. Karena tidak ada gaya horizontal pada gelagar, maka dari itu RAH min 0. Dapat disimpulkan RAH sama dengan 0 ton. Menghitung gaya geser atau reaksi vertikal RAV. Nah, pada gelagar terdapat beban merata, pasti akan timbul reaksinya karena beban merata itu merupakan aksi gaya pada gelagar itu. Jadi RAV sama dengan 0. Rumusnya adalah RAV minus Q dikali L. Kenapa Q dikali L? Karena Q sama dengan 3 ton per meter. Per meternya 3 ton, ada sepanjang 5 meter. Maka Q dikali L 3 ton dikali 5 meter. Oke, RAV minus 3 kali 5 sama dengan 0. RAV minus 15 sama dengan 0. Rumus matematikanya RAV sama dengan minus 15 pindah ruas menjadi 15 ton. Jadi kesimpulannya adalah gaya geser atau reaksi vertikal RAV sama dengan 15 ton. Menghitung besar gaya momen. Ingat ya, momen adalah gaya kali jarak. MA sama dengan 0. Rumusnya MA ditambah Q dikali L dikali setengah L sama dengan 0. Kenapa Q dikali L masih dikalikan setengah L? Karena pada gelagar sepanjang 5 meter itu terdapat gaya 3 ton per meter. Itu kan hanya gaya 3 ton hanya untuk per meternya saja. Q dikali L, maka 3 ton dikali L sama dengan 5 meter. Jadi 3 dikali 5 meter. Nah, itu ada gaya sepanjang beban merata. Nah, jaraknya dari mana? Nah, karena ini adalah beban merata, kita ambil titik tengahnya. Titik tengahnya sepanjang gelagar 5 meter itu adalah 2,5 meter. Nah, itu artinya setengah L. Maka MA ditambah 3 dikali 5 dikali setengah L yaitu 2,5 meter sama dengan 0. MA ditambah 15 dikali 2,5. MA ditambah 37,5 sama dengan 0. Sehingga rumus matematikanya MA sama dengan plus 37,5 pindah ruas menjadi minus 37,5 ton meter. Jadi dapat disimpulkan gaya momen yang terjadi sebesar minus 37,5 ton meter. Sampai di sini paham ya? Kita bisa langsung next. Selanjutnya masuk ke latihan soal nomor 2.
Nah, pada soal latihan 4 kita akan membahas beban tidak terbagi merata. Pada gambar diketahui sebuah gelagar dijepit sempurna di A, B sama dengan ujung bebas. Bekerja beban tidak terbagi merata sebesar I sama dengan 3 ton sepanjang gelagar. Hitunglah besar gaya momen dan gaya geser pada tumpuan A bila diketahui panjang gelagar AB sepanjang 5 meter. Yang pertama, kita menghitung reaksi gaya horizontal atau RAH. Nah, RAH sama dengan 0, rumusnya RAH min 0 sama dengan 0, yang artinya pada gelagar tidak ada gaya aksi horizontal yang bekerja. Yang selanjutnya, kita menghitung gaya geser atau reaksi vertikal RAV. Nah, RAV sama dengan 0, rumusnya RAV minus setengah kali Q kali L sama dengan 0. Nah, pada gelagar terdapat aksi gaya beban tidak terbagi merata sebesar Q sama dengan 3 ton. Kenapa rumusnya setengah dikali Q dikali L? Karena Q sama dengan 3 ton per meter, yang artinya beban tersebut sebesar 3 ton per meter dan bentuknya berupa setengah biasanya kita sebut persegi, setengah persegi. Maka dari itu rumusnya setengah dikali Q dikali L sama dengan 0. Oke, kita lanjut. RAV minus setengah dikali 3 ton per meter dikali L sama dengan 5 meter sama dengan 0. RAV minus 7,5 sama dengan 0, sehingga kesimpulannya RAV sama dengan min 7,5 pindah ruas menjadi 7,5 ton. Nah, ini merupakan reaksi vertikal yang terjadi. Selanjutnya, menghitung besar gaya momen. MA sama dengan 0. Masih ingat ya, momen adalah gaya kali jarak. MA ditambah setengah Q, setengah dikali Q dikali L dikali sepertiga L. Kenapa sepertiga L? Karena berat beban pada gambar itu sepertiga L karena bentuknya berupa segitiga. Jika bentuknya berupa kotak atau persegi panjang, itu beban terpusatnya itu berada di setengah bentang, jadi setengah L. Karena ini berupa segitiga, maka sepertiga L. Selanjutnya MA ditambah setengah dikali 3 dikali 5 dikali sepertiga kali 5 sama dengan 0. MA ditambah 7,5 dikali 1,67. 1,67 ini sepertiga L ya, sepertiga dikali 5. Jadi MA ditambah 12,525 sama dengan 0, sehingga MA sama dengan plus 12,525 pindah ruas menjadi minus 12,525 ton meter. Sehingga dapat disimpulkan nilai minus 12,525 ton meter ini adalah nilai gaya momen yang terjadi pada gelagar tersebut. Oke, sampai di sini paham ya? Baik, pada materi kali ini kita sudah membahas berbagai contoh latihan soal. Saya harap latihan-latihan yang sudah saya contohkan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.